Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kuku Nugroho di kuliah from line ya. Oke, ini mata kuliahnya Internet Working 2 ya. Ini di materi yang kedua. Oke, ini materi yang kedua. Oke. Kita mempelajari apa di materi ini? Kita mempelajari terkait konfigurasi dasar switch Cisco. Gitu ya. Nah, kita akan belajar nih bagaimana sih kalau mengkonfigurasi switch Cisco. Jadi produknya Cisco gitu ya. Kita belajar switch produknya Cisco gitu ya. Oke, ya. Nah, sebelum ke sana, ini ada teori dasar ya. Oke, ada info dasar. Nah, kalau kita mengenal perangkat switch dan produknya adalah produknya Cisco gitu ya. Produknya Cisco, maka ada nama dagang gitu ya. Nama dagang. Ada nama lain gitu ya dalam menyebutkan switch produk dari Cisco gitu. Jadi namanya apa? Namanya adalah katalis gitu. Jadi namanya adalah katalis. Jadi kalau orang itu menyebut katalis itu tidak lain tidak bukan adalah switch gitu ya. Itu adalah switch tapi switch produknya Cisco gitu ya. Oke, seperti itu. Kalau Anda mengkatalis itu Cisco. Itu switch gitu. Itu Cisco. Itu switch produknya Cisco maksud saya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti ada katalis seri yang macam-macam ya. Misalnya katalis seri 3600. Gak konsisten. Ini saya nulis 5 jadi ngomongnya 6 ya. Maksudnya seri katalis seri 3500 misal gitu ya. Nah, dan sebagainya. Nah, gitu ya info dasar seperti itu. Nah, kita mulai nih. Apakah ada bedanya ya? Apakah ada bedanya kalau kita config switch atau router gitu ya? Apakah ada bedanya gitu. Nah, kita coba lihat nanti gitu ya. Oke. Nah, nanti proses belajar kita itu dengan menggunakan software simulasi ya. Menggunakan simulasi namanya adalah paket tracer gitu ya. Nanti kita akan pakai paket tracer. Nah, kalau ngomong paket tracer itu namanya software simulasi untuk mensimulasikan. Oke, untuk mengkonfig gitu ya, simulasi konfig perangkatnya Cisco gitu ya, untuk mensimulasikan config gitu ya, konfigurasi gitu ya, perangkatnya Cisco gitu ya. Dalam kasus ini kita akan mengkonfigurasi perangkat switch ya, seperti itu. Jelas ya? Nah, seperti itu. Nanti penekanannya kita belajar pada cara kerja dari perangkat switch itu seperti apa gitu ya. Nah, praktikum kali ini nanti bicara seperti itu. Nah, oke, flashback di materi sebelumnya. Oke, berkaitan dengan cara kerja, nanti cara kerja dari perangkat switch ada beberapa tahap ya. Ada dari apa itu? Dari learning gitu, masih ingat ya, dari learning gitu ya, kemudian aging gitu ya, kemudian sampai tahap forwarding gitu ya, sampai tahap forwarding. Nah, yang kita pelajari nantinya itu lebih cenderungnya di tahap learning gitu ya. Tahap learning ini ngapain? Ya, tahap learning ini secara garis besar adalah mencatat. Nah, gitu. Apa yang dicatat? Yang dicatat adalah alamat MAC gitu. Alamat siapa? Alamat. Alamat MAC siapa? Alamat MAC punya PC sumber atau PC pengirim gitu ya. PC pengirim. Nah, itu yang akan kita pelajari gitu ya, lewat topologi jaringan ini gitu. Nanti ada satu switch namanya S1 gitu ya, dan dihubungkan
ke 3 PC. PC 1 ini alamatnya ya 192.168.10.1. Oke, ini PC 2, ini alamatnya. Oke, 10.2, ini PC 3 ya. Ini alamatnya gitu ya. Nanti kita coba dengan menggunakan paket tracer. Ini port-port yang digunakan, kita samakan saja nanti ya. Oke, kita samakan saja. Oke. Nah, nanti kita akan coba itu ya. Nanti akan kita coba itu. Nah, sebelumnya saya cerita dulu nih. Cerita dulu terkait mengkonfigurasi perangkat switch produknya Cisco ya. Masih ingat ya? Nama lainnya adalah Catalyst ya. Nah, dalam mengkonfigurasinya, benar nggak sih? Dalam mengkonfigurasinya, dalam mengkonfigurasinya kita menggunakan command, namanya adalah CLI, Command Line Interface, ya, pakai perintah, gitu ya. Oke, ternyata perintah yang digunakan untuk config antara perangkat switch dengan router, ya, antara perangkat switch dengan router. Kalau router itu di materi sebelumnya ya, di Internet Walking 1 ya. Jadi antara switch versus router ternyata itu sama saja. Oke, CLI-nya atau komennya itu sama saja gitu. Sama saja. Sama saja. Contoh ini ya. Ini ada 4 mode ya sebenarnya, tapi kita pelajari, kita tuliskan atau kurang lebih saya tuliskan gitu, ada 3 ya. Yang pertama ada mode user, tandanya ini ya, promnya ya, switch tanda lebih besar, itu mode user. Seperti biasa untuk pindah ke mode nomor 2 namanya privilege, ini nomor 1, ini nomor 2 privilege itu dengan mengetikkan perintah enable ya, sama ya, perintah enable baru pindah ke mode privilege gitu. Nah, sama untuk pindah ke mode nomor 3 atau modenya adalah global, nomor 3 perintahnya sama, configure terminal gitu ya. Lalu pindah promnya, ada config di tengahnya gitu ya. Tengahnya mana? Dalam kurung nih loh ya, di tengahnya gitu ya. Oke, config dalam kurung gitu ya. Nah, nanti kita itu akan mengganti nama hostname yang tadinya itu switch diubah jadi S1. Inilah hostname ya, yang tadinya switch diubah jadi S1. Perintahnya adalah hostname S1, lalu nanti berubah nih hostname-nya jadi S1 gitu ya. Lalu yang kita akan pelajari adalah isi tabel MAC ya, isi tabel MAC yang ada dalam perangkatnya switch gitu ya. Seperti itu. Perintahnya apa? Perintahnya ini adalah ini gitu ya, show MAC address table. Nah, nanti akan kita coba adalah seperti tersebut gitu ya. Nah, ini adalah topologinya. Kita akan coba ya, kita akan coba. Oke, kita mulai keep ya. Kita mulai. Nah, untuk mencobanya kita pakai namanya software Cisco Packet Tracer ya. Bisa di-download ya, bisa di-download si software Cisco Packet Tracer. Oke, ya. Dalam menggunakan software ini cukup mudah, itu ya, drag and drop saja. Ini ada workspace, ini ada perangkat ya, ini ada network devices ya, ada end devices ya, ada switches ya, switch gitu ya, ada router dan sebagainya. Nah, dari topologi di sini kan ketahuan nih ya, ada 3 router, salah. 3 PC ya, 3 PC 1 switch. Oke, kita gambar saja. Mula-mula kita di switch ya, kita pilih yang ini nih, switch yang seri 2960 atau 2900. Tidak apa-apa sebenarnya, yang mana aja bebas, asal jangan switch layer 3. Ada sebenarnya nggak masalah sih, tapi ada konflik yang berbeda nantinya. Kita pakai yang switch layer 2 saja, yaitu switch yang ini. Tandanya kalau pakai Cisco Packet Tracer ya, dicoba ya biar lebih paham. Ini ada yang 2960 ya, 2900 di switchnya ya, drag and drop saja. Oke, labelnya kita ubah ya, ini S1 ya, ini label. Tapi bukan hostname ya, ini cuma label. Lalu kita hubungkan 3 PC ya, 3 PC kita hubungkan 3 PC. Oke. Di kiri namanya apa? PC berapa? PC 1. Lah, kok PC 0? Kita ubah saja namanya
Gampang saja kita ubah PC1 ya. Lalu di bawah ada PC2. Oke, di kanan ada PC3 gitu. Nah, ini sesuai dengan portnya ya. EVA01 di PC1, EVA02 di PC2, EVA03 di PC3. Kita mulai. Nah, kabel UTP-nya asumsinya pakai yang straight karena dia berbeda. Oke. Kita mulai EVA01 ya, portnya ya dihubungkan dengan PC1, ya kan? Kemudian EVA02 dihubungkan dengan PC2. Oke. Kemudian port EVA03 dihubungkan dengan PC3. Oke, ini sudah beres nih, hanya untuk menggambar saja. Tapi tujuan kita belum. Tujuan kita belum. Santai ya. Oke. Nah, setelah itu saya ngapain nih? Saya mencari ini loh, labelnya gimana caranya ya? Lama nggak pakai tracer nih. Nah, nanti aja lah. Oke, yang jelas ini sesuai dengan gambar ya. Port EVA01, DP1 dan sebagainya. Oke. Kita mulai. Nah, sebelumnya saya berikan dulu teorinya ya, teorinya. Oke, teorinya. Saya ke sini nih. Oke, kita ngomong teori dulu ya. Nah, nantinya kita akan memberikan alamat IP pada PC1 gitu ya. Kita kasih IP. IP-nya berapa? Ini IP-nya 192.168.10.1 dengan site masknya /24. Nanti kita akan berikan. Nah, ketika ini diberikan IP, ya kan, nanti secara otomatis PC1 akan mengirimkan paket, ya, namanya ARP request. Nanti kita coba ya bertahap ya. Namanya adalah ARP request, ya, ARP request. Oke. Fungsinya apa ARP request ini? Digunakan untuk ngecek gitu ya, ngecek atau periksa apakah gitu ya ada IP yang sama gitu ya dalam jaringan, IP yang sama dalam jaringan gitu ya. Nanti kita akan coba untuk melihatnya lebih detail dengan menggunakan paket tracer gitu ya. Berikutnya di S1 nanti di dalamnya sini kita lihat isi tabel tabel MAC di S1 ya. Perintahnya adalah show MAC address gitu ya, MAC address table gitu ya, table. Nah, seperti itu. Isinya apa? Dari tabel MAC ini kurang lebih isinya adalah ya kan? Apa? Nanti kita coba lihat ya. Nanti. Sebenarnya kurang lebih adalah seperti ini. Kurang lebih adalah seperti ini. Jadi alamat MAC itu, alamat MAC. MAC dengan informasi port yang aktif dari si switchnya gitu ya. Contoh nih, port yang aktif di switch S1 ada 3, FA01 ya kan, FA02, oke, FA03 begitu ya. Akan tetapi awal mula ini yang menggunakan port EVA01 masih kosong ya, masih kosong di sini. EVA02 juga masih kosong gitu ya, EVA03 juga masih kosong. Kapan ini terisi? Ketika ada paket yang masuk nih. Contoh nih ya, dari B1 ngirim ARP request. Ya, masuk ke switch nanti akan dilihat source daripada MAC-nya gitu ya. Jadi, kalau kita bisa pelajari lebih detail lagi, kan dalam paket atau data itu isinya kurang lebih seperti ini ya. Kenapa sama-sama hijau? Oke, ini aja lah ya. Nah, seperti ini bisa kita indikan. Jadi kalau anggap aja data lah ya. Ini ARP request itu data ya. Data supaya sampai ke tujuan ditambahi apa? Ditambahi header gitu ya.
Nah, header ini kita bisa expand nih. Bagian header kita bisa expand. Jadi isinya adalah saya tabelkan seperti ini. Ada source, ada destination gitu ya. Ada source, ada destination. Grab seperti itu, ya kan? Nah, kemudian source destination ini dibagi menjadi konsep layering ya. Konsep layering ya kan? Ada layer 3. Layer 3 itu hubungan dengan apa? IP alamatnya ya. IP, kemudian layer 2. Oke, ini hubungannya dengan apa? Dengan alamat MAC gitu ya. Dihubungkan dengan alamat MAC. Nah, nanti kita akan isikan ya. Nanti kita akan isikan bertahap ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi intinya adalah pertama, isi tabel MAC akan kosong di switch S1. Ingat ya, satu itu. Yang kedua, dalam header itu ada dua informasi penting alamat. IP layer 3, MAC layer 2. Nanti kita isi ya dalamnya seperti apa. Nah, supaya lebih jelas saya akan beralih ke paket tracernya. Oke, paket tracernya kita coba ya. Nah, seperti ini nih. Nah, seperti ini kan paket tracernya. Sama seperti ini. Nah, pertama kita akan kasih IP di PC 1 ya. Kita akan kasih IP di PC 1 gitu ya. Apa yang terjadi nih? Apa terjadi? Nah, untuk melihat apa yang terjadi, kita klik yang simulation di sini. Nah, kita klik yang simulation. Nah, di PC 1 kita coba kasih IP nih ya. Klik desktop, IP configuration gitu ya. Sesuai dengan skenario-nya. Dia 192.168.11/24. Oke, kalau gitu kita isikan ya. 192.168.10.1 begitu kan. Nah, seperti itu. 11.1 kita tap aja biar pakai CMOS default. 124 sama seperti ini. 255-nya ada 3 gitu ya. Perhatikan ya. Di sini ketika kita kasih IP langsung ada paket yang akan dikirimkan nih oleh si PC 1 gitu. Sama seperti apa yang saya jelaskan di coret-coretan gitu ya. Ketika kita kasih IP, maka otomatis PC1 akan ngirim. Ngirim paket namanya ARP request. Kita coba apakah benar ARP request gitu ya. Kita coba nih, kita coba klik aja di sini. Klik. Nah, ketika diklik nih konsep layering ya, layer 1 sampai layer 7 ya. Tapi di sini si PC itu mengirimkan paket yang berada di layer 2. Tapi enggak juga di layer 2 sih, harusnya kan di sini ngomongnya IP. Tapi enggak apa-apa lah ya, ikutin aja. Nanti ini ada IP-nya. Oke, maksud saya ini kita abaikan dulu sebentar. Yang penting di sini ya. Apakah tadi saya bilang apakah ini paketnya adalah ARP request? Kita coba lihat di sini. Nah, perhatikan di sini. The ARP frame. Nah, ARP frame kayak paket lah ya, kayak data ya. Namanya adalah ARP ya, ARP. ARP frame itu namanya adalah ARP, artinya paket ini menggunakan protokol bantuan protokol ARP, address resolution protocol, di mana nama paketnya adalah ARP request ya. Ya, oke, sama ya. ARP request. Nama paketnya adalah ARP request ya. Nah, sekali lagi, dalam paket itu ada header. Dalam header ada alamat ya, ada layer 3 dan layer 2. Layer 3 IP, layer 2 MAC. Kita isikan ya. Kita isikan biar paham sebenarnya seperti apa tujuan dari PC1 ya. Kita coba ya. Di dalam ini ya, paket tracer dalam keterangan di ini ya, di PC1 lihat nih, informasi layer 2-nya itu ada dua informasi alamat, MAC sama IP ya. Yang awal ini 0009 C7167679 itu MAC ya. MAC itu bilangan heksa, terdiri dari 12 bilangan heksa gitu ya. 4 kali 3 12, betul? Nah, seperti itu MAC ya, itu MAC. Kalau 192.168.11.1 itu apa? Itu IP ya, itu IP. Kita isikan ya. Pertama kita isikan yang MAC ya. Kita isikan yang MAC. Oke, kita isikan yang MAC. Perhatikan ya. Yang MAC ini MAC-nya adalah 00977C167679 panjang. Kita pilih yang 4 bilangan terakhir ya.
biar mudah aja, biar lebih ringkas saja, yaitu 7679 itu source ya. Kita coba tulis di sini. Jadi kita coba tulis nih, kita coba tulis ya. Kita coba tulis. Oke, ya 7679 ya. Berarti ini source MAC ya di sini ya. 7679. Punya siapa itu? Punyanya si PC1 ya. Punyanya si PC1. Jelas ya? Destination-nya tadi masih ingat di set FFF gitu ya. Artinya apa FFF itu? Perhatikan ketika di sini alamat destination MAC itu F semua gini ya. Ada 12 titik F itu artinya destination-nya MAC ini di setting broadcast ya, di setting broadcast. Artinya apa? Pengiriman data atau frame ARP request dikirim secara broadcast. Ya, saya singkat terakhir ya. Si bilangan hexa atau alamat MAC-nya yang 4 digit terakhir yaitu F semuanya. Ya, tuh. Jelas ya. Jadi kalau setnya F semua berarti ini dilakukan pengiriman ARP request secara broadcast gitu ya. Broadcast gitu. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, sekarang di IP. Di IP. Harusnya kalau sebuah paket yang jelas itu alamatnya juga jelas. Menurut saya source-nya ini jelas ya. Source-nya si PC1. PC1 alamatnya berapa? Tadi sudah kita berikan yaitu 192 ya kan? 168 kemudian 10 1. Kan gitu ya. Oke. Nah, destination-nya itu harusnya spesifik kayak unicast gitu. Ininya polanya. Tapi di sini tujuan ARP di sini itu untuk ngecek apakah dalam jaringan ada yang menggunakan IP yang sama. Maka dari itu destination-nya itu di-set sama seperti si IP-nya PC1 yaitu di copy paste saja sama. Nanti ada maksudnya tuh 192.168.10.1. Nah, nanti kita cerita. Maksudnya apa? Maksudnya tadi ya, untuk ngecek apakah dalam jaringan ada yang menggunakan IP yang sama, gitu ya. Caranya gimana? Caranya gini. Ya, caranya gini. Tadi jelas ya dikirimkan secara broadcast gitu ya. Jadi dikirim di sini IP request lalu disebar tuh. Oke, ke PC2 dan PC3 gitu si paket tadi ya, si paket tadi. Nah, tapi sebelum disebar di forwarding bahasanya, di forwarding ya ini, di forwarding ada tahap namanya learning. Oke, ada tahap nama learning. Jadi ketika masuk tuh RP request masuk di port F101 dicatat tuh sama S1 ya, siapa yang masuk. Dengan cara apa? Melihat si source tapi bagian MAC karena si switch adalah perangkat layer 2 ya. Maka dilihat MAC-nya. MAC-nya adalah belakangnya 7679. Berarti di sini nanti dicatat tuh. Oh, ada yang masuk. Siapa? V1. Berapa MAC-nya? Di port F101 ya di sini ya. F101 berarti MAC-nya adalah 7679. Gitu ya. Begitu ya. Kita coba lihat ya. Nanti sudah dicatat tuh dikasih waktu atau timer namanya aging ya. Aging. Baru nanti ada sebuah konsep pengiriman kalau sudah tercatatkan semuanya dalam tabel MAC, maka nanti prosesnya adalah forwarding ya. Selective forwarding gitu ya, seperti itu. Jelas ya? Nah, sekarang kita coba balik lagi nih ke paket tracer gitu ya. Ke paket tracer. Tadi sampai mana tahapnya? Tahapnya adalah ini ya, kita close aja di sini. Tahapnya adalah ini ya, dari P1 dia mengirimkan paket namanya ARP request. Dikirim tuh secara apa? Secara broadcast. Taunya dari mana? Lihat alamat MAC-nya gitu ya, F semua. Itu secara broadcast. Nah, kita lihat ya. Kirim ke S1. Nah, perhatikan. Lalu di mana? Disebar tuh ke semua. Loh, kok belum? Nah, disebar ke semua ya. Lalu ketika sudah disebar, tanda silang di sini merah. Artinya apa? Paket tadi dibuang, discharge oleh si PC2 dan PC3. Jadi paket tadi setelah diterima oleh si PC2 dan PC3 akan dibuang, discharge ya. Akan dibuang ya. Seperti ini ya, silang ya, akan dibuang ya. Akan dibuang. Kenapa warnanya sama ya? Akan dibuang di sini. Ya, akan dibuang ya, seperti itu, discharge. Kenapa? Nah, perhatikan di sini. Destination-nya di sini kan 101. Ya kan, dalam paket ini loh ya. Destination-nya adalah 101. Itu akan dilihat oleh si PC2. PC2 itu di sekarang kan ini ya, belum kita kasih alamat tadi.
Tapi asumsinya sudah kita kasih alamat. Asumsinya ya, kita kasih alamat. Di sini misal 10.2. PC3 10.3. Nah, PC2 akan ngecek apakah paket yang saya terima kata PC2 itu alamat destination-nya berapa. Ketika sudah dilihat apakah tujuannya untuk saya, begitu. Ya. Kita lihat ya. Destination 10.1 ya. PC2 10.2. Dia cocokkan, beda ya. Ini paket destination 10.1 sedangkan PC2 adalah 10.2. Artinya apa? Nggak cocok ya. Berarti kalau nggak cocok berarti kata PC2, oh ini paket bukan diperuntukkan untuk saya. Nah setelah itu si paket akan di drop. Nah gitu keputusannya. Begitu pula si PC3 akan di drop. Kenapa? Tujuannya sih 10.1. Ketika dicek PC3, oh itu bukan saya 10.3 gitu kata PC3 ya. Maka paket juga akan di drop. Paham ya? Nah, ini asumsi ya. Asumsi seperti ini. Asumsi kita buat IP yang sama nih. IP yang sama, PC2 kita setting bukan 10.2, tapi kita ubah 10.1. Sama seperti PC1. Ya, secara gambar maka akan terjadi duplikasi alamat. Ada duplikat alamat IP. Oke, nanti PC1 ketika kita setting IP nanti muncul duplicated address. Ya, duplicated address. Taunya bagaimana? Nah, ini contohnya. Yang tadi ya. PC1 10.1, PC2 10.1 juga. Nanti akan ada pesan duplicated address. Nah, caranya gimana? Ini caranya. Si RP request kirim nih, ya. Oke, masuk S1 lalu learning ya, dicatat. Nah, setelah itu forwarding ya. Setelah forwarding dicek tuh. Misal ini bukan 10.2 tapi PC2 10.1. Dicek. Paket ini apakah untuk saya kata PC2. Caranya gimana? Kalau untuk menentukan untuk saya atau tidak, dilihat tuh destination-nya di sini. Wow, destination 10.1. Kata PC2. Ini saya banget. Ini saya. Gitu-gitu itu dah. Maaf. Kata PC2 ini saya gitu ya. Karena sama. Karena sama. Maka yang dilakukan oleh PC2 adalah memproses paket itu. Dengan cara apa? Dikirim paket balikan. Nah, namanya adalah ARP replay. Gitu aja gampang ya. ARP replay. Gitu. ARP replay dikirim ke S1. Lalu S1 melakukan proses namanya learning, mencatat alamat MAC dari siapa? PC2 gitu. Saya catat lalu paket di forwarding ke sini, diteruskan ke sini. Ya. Si RP request tadi, maaf ya. Kemudian oleh PC1 dicek. Loh, ini kan paket dengan destination yang apa? Destination sorry. Jadi kalau tadi di sini yang RP request destination-nya 10.1 ya. Nah, balikannya ini ARP replay di sini ya. Maaf. Aduh. Ini ARP replay, maaf. Destination-nya itu kan si PC1 ya. Berapa PC1? 10.1. Oke, 10.1. Ya. 10.1 ya, maaf. Batuk saya. Aduh. Kemudian source-nya gimana? Source-nya juga 10.1. Nah, ini kejanggalan. Ketika diterima sama-sama nih ya, 10.1. Jadi destination-nya akan dicek oleh si PC1. Destination-nya 10.1. PC1 saya katanya 10.1. Loh, sama. Oke, sama. Artinya apa? Artinya ada yang menggunakan alamat IP yang sama dalam jaringan. Nah, itu sebabnya PC1 bisa menyimpulkan. Nah, kalau ada yang sama maka PC1 ngasih pesan ada duplicated address gitu. Duplicated address ya, duplicated address gitu ya. Duplicated address. Jadi nggak boleh nih dalam sebuah jaringan nggak boleh ada yang menggunakan IP yang sama. Maaf, satu lagi ya. Nah, seperti itu ya, seperti itu. Seperti itu caranya seperti itu. Nah, itu konsepnya. Begitu pula nantinya ketika si PC2 ngirim ngirim paket. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba untuk melihat ya. Melihat tadi gini ya. Konsepnya tadi di sini adalah si paket tuh ini ya sudah dikirim ke S1 di PC2, tadi PC3 di drop ya. Kita coba lihat sekarang. Kita ke real time.
kita ke S1. Nah, di S1 ini baru kita belajar config ya. Di sini kita belajar config. Nah, di sini kan promnya switch ya, namanya switch ya. Di sini ya mode apa itu? Mode user. Di sini ya, mode user. Kita akan pindah. Sorry, ini close aja. Kita akan pindah ke sini nih. Gini ya. Kita akan pindah ke mode namanya privilege nomor 2 ya. Ini nomor 2. Oke, bingung saya. Kita perintahnya enable ya. Kemudian ini sudah switch tanda pagar ya. Nih, switch tanda pagar. Yang mana? Yang ini ya, switch tanda pagar. Ini mode privilege. Lalu kita nantinya akan memberikan nama hostname di switch menjadi S1. Itu ya. Nah, untuk itu kita akan menggunakan nah gitu ya, menggunakan perintah configure terminal gitu ya. Conft ya, apa configure terminal boleh aja ya, seperti itu. Nah, berubah kan? Lalu kita gunakan perintah hostname S1 yaitu untuk mengganti nama switch jadi S1 ya, berubah kan? S1 gini. Nah, setelah itu kita exit atau Ctrl Z ya, Ctrl Z sama aja. Kita di mode privilege, lalu kita akan melihat isi tabel MAC di switch dengan perintah show MAC address table. Nah, kita lihat di sini. Wow, sudah ada nih satu nih yang menggunakan port FA01 ya, secara dinamik. Jadi dia tidak mencatat secara manual, secara dinamis, jadi menunggu paket yang masuk ya, artinya gitu. Nah, siapa yang masuk? 7679. Siapa itu? Yaitu si PC1 di sini ya. Si PC1 di sini. Tadi sudah saya ceritakan ya. Jadi aja yang masuk si PC1. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ya, rekan-rekan, di sini kita sudah belajar nih ya, bahwasanya tabel MAC itu akan ada informasinya kalau ada yang masuk gitu ya. Kalau ada yang masuk, source MAC-nya akan dicatat. Nah, sekarang kenapa kok di dalam tabel MAC-nya S1 tidak mencatat alamat MAC-nya si PC2 atau PC3? Nah, karena tidak ada paket yang dikeluarkan oleh PC2 atau PC3 gitu kan. Nah, kita coba nih. Kita coba di PC2 kita akan mengirimkan paket secara otomatis, namanya ARP request tadi ya. Request tadi. Kita coba ya. Kita ke simulation biar tahu prosesnya. Kita kasih IP di sini ya. Desktop, perhatikan di sini. Configuration alamatnya adalah 192.168.10.2 ya. Tap aja. Nah, lihat kan? Langsung muncul paket ARP request ya. Muncul paket ARP request. Dia secara broadcast juga destination-nya sama, 10.2.10.2. Nah, itu ya. Kita lihat di sini. Dimana secara apa? Secara broadcast. Masuk ke switch. Nah, switch di sini ketika masuk ya akan mencatat. Ya, coba sekarang kita lihat ya. Udah dicatat tuh. Dibuang ya tadi ya, karena nggak sesuai itu alamat destination-nya. Nah, kita lihat sekarang di tabel MAC-nya lagi ya, seperti ini. Tabel MAC-nya lagi kita lihat MAC address table. Nah, muncul ya. Nah, di port berapa? Port FA02 ya. Ini FA1 sudah ya, FA02. Ada yang masuk, maka dicatat. Jadi yang DB43 ini adalah si PC2. Begitu ya prosesnya. Ketika ada yang masuk, dicatat. Begitu ya. Nah, itu pelajaran yang kita pelajari di pertemuan 2 kali ini. Gitu ya. Terkait apa? Konfigurasi dasar switch Cisco ternyata nggak ada bedanya. Gitu ya. Kemudian kita belajar terkait paket ARP request dan replay untuk menentukan bagaimana proses belajar atau learning atau mencatat dari perangkat switch gitu. Satu. Kedua, ada namanya paket ARP request untuk apa? Mengecek dalam sebuah jaringan. Ini beda konsep ya. Kalau biasanya ARP request itu untuk mengetahui atau untuk mencari tahu gitu alamat MAC dari IP tujuan. Bingung ya. Aduh maaf, pokoknya yang kalau di sini kasusnya di sini paket ARP ini digunakan untuk mengecek dalam jaringan itu adakah yang menggunakan IP yang sama. Begitu ya. Nah, seperti itu konsep yang kita pelajari di pertemuan kali ini. Ya, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf agak lama. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.